Halo Kak, maaf mengganggu waktunya. Iya, Lagi sibuk gak Kak? enggak sih, kenapa? Di sini aku dari Prodi Pendidikan Matematika. Aku ada tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk mewawancarai Kakak. Apakah Kakak berkenan? Boleh. Oke, di sini aku mau wawancari Kakak tentang apa itu kesulitan belajar. Jadi, menurut Kakak kesulitan belajar itu apa sih Kak? Oh, oke, menurut saya ya, menurut saya kesulitan belajar itu suatu kondisi di mana siswa itu menghadapi hambatan-hambatan yang bisa aja hambatan itu berasal dari luar ataupun dari dalam yang menjadikan siswa itu nggak optimal gitu dalam mencapai hasil belajarnya gitu sih. Oke. Kakak pernah nggak ngalamin kesulitan belajar itu sendiri? Pernah dong pastinya, pasti pernah. Apa saja permasalahan dari kesulitan belajar yang Kakak alamin? Jadi ini waktu aku kelas 7 ya, waktu aku kelas 7 SMP. Waktu itu pelajaran pertama matematika itu kan kelas 7 SMP peralihan dari SD ya, yang dimana SD tuh pelajaran matematikanya tuh kayak penjumlahan, pengurangan, ya pokoknya masih ringan-ringan gitu kan. Nah terus langsung naik ke SMP itu ada pelajaran aljabar dan sejenisnya gitu, terus mulai pakai variabel X, terus Y gitu-gitu kan masih asing banget ya. Jadi aku kayak belajar matematika di SMP tuh ya udahlah lewat aja gitu. Yang penting masuk kelasnya dan absen. Tapi aku nggak ngerti itu sih. Terus kalau menurut Kakak penyebabnya dari kesulitan belajar itu apa? Penyebabnya itu karena aku masih asing banget sama matematika kelas 7 di SMP itu. Jadi aku bener-bener belum pernah lihat yang soal matematika kayak gini sebelumnya tuh belum pernah. Jadi aku kaget. Iya. Yang dilakukan Kakak saat mengalami kesulitan itu apa Kak? Nah, jadi waktu itu aku belajar sama kakak sepupuku yang waktu itu dia udah lulusan SMA kayaknya, dia udah tamat SMA. Jadi untuk ngatasin yang kesulitan belajar aku itu, setiap aku pulang sekolah aku selalu datang ke tempat kakak sepupuku untuk ngulang lagi materi yang hari itu aku pelajarin di sekolah. Nah, jadi kayak misalnya seminggu nih ada berapa kali gitu belajar matematika di sekolah. Nah, hari itu juga waktu pulangnya aku langsung ke rumah kakakku untuk belajar ulang biar materi yang dipelajarin tuh nyangkut gitu, nggak hilang-hilangan. Oh iya. Terus ada nggak perbedaan dari permasalahan kesulitan dari jenjang pendidikan kayak SD, SMP, SMA, dan kuliah saat ini? Ada sih, pastinya ada, dan perbedaannya tuh besar ya pastinya, karena dari peralihan SD ke SMP aja tuh menurutku saat itu sulit, apalagi yang dari SMP ke SMA dan SMA ke kuliah. Yang mana materinya tuh kan beneran bedanya tuh beda-beda banget ya. Jadi Iya. ya adalah perbedaannya. Oke. Jadi menurut Kakak pasti ada perbedaan dari semuanya ya? Iya, ada. Kakak bisa jelasin nggak perbedaannya itu di mana? Em, Perbedaannya kalau waktu SMP itu kan aku nggak bisa pelajaran ini gini ya misalnya, tapi aku kalau nggak dibantu sama orang lain beneran ya udah bakal nggak bisa aja. Nah tapi semenjak SMA, SMP akhir lah ya, SMP akhir terus SMA dan sekarang kuliah ini, kalau misalnya aku ada materi yang nggak ngerti itu nggak kayak dulu lagi yang harus nunggu ditutorin sama kakakku buat bisa, itu nggak. Tapi sekarang aku belajar bareng teman, terus juga cari-cari tutorial sendiri dan ya belajar sendirilah gitu biar biar mengulang materi-materi yang aku kesulitan gitu sih. Oke. Mungkin itu aja Kak. Makasih banyak udah ganggu waktunya ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya.